Habib. Ahlan wa sahlan. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua orang beruntung yang menjadi umat Nabi Muhammad yang sejati selamanya atau akhir batin dunia wal akhirah. Hadirin, mari kita persilakan kepada MC Kondang Majelis Nurul Mustafa, yaitu Al-Ustadz Naim Zubairi dan Abang Antrian Bumat. Kepada MC, waktu dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu, Tuan dan Puan serta hadirin yang berbahagia, alhamdulillah kini Habib yang kita tunggu sudah pun datang. Habib yang kita nanti sudah pun tiba, guru mulia kita Habib Saleh bin Muhammad Al-Jufri. Kami mengucapkan selamat datang Habib. Kata orang-orang tua dalam sebaik pantun, anak raja terbayang-bayang berkain songket, berbaju songket berkain katun. Selamat datang Habib di Tanjung Pinang, kota gurindam, negerinya pantun. Alhamdulillah, tentunya kedatangan Habib di Tanjung Pinang, negeri Melayu ini kita berharap mendatangkan keberkahan. Amin. Sebab bukan batang perkara batang, batang pinang dibelah dua. Betul. Habib datang di Tanjung Pinang membawa berkah untuk kita semua. Amin, ya Rabbal Alamin. Karena memang Bang Andrian, kedatangan Habib di Tanjung Pinang ini memang sesuatu yang langka, jarang terjadi meskipun bukan yang pertama kali. Karena memang kita sering selalu biasanya di layar HP melihat Habib. Kata orang, kalaulah lampu sudahlah redup, gelap taman di tengah kota. Kalau biasa melihat Habib di channel YouTube, alhamdulillah kini hadir di depan mata. Masya Allah. Alhamdulillah. Betul lah Bang Naim. Memang selalu kita lihat Habib ini di YouTube di HP kita aja. Betul. Selanjutnya dalam sebaik pantun orang berkata, kalau kata sudah berirama, jadilah syair terdengar indah. Betul. Dengarkan tauziah dengan saksama agar mendapat ilmu beroleh berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, Tuan dan Puan serta hadirin yang berbahagia, maka selanjutnya mari kita dengarkan bersama penyampaian tausiah yang akan disampaikan oleh guru mulia kita. Dengan segala hormat kepada Habib Saleh bin Muhammad Al-Jufri, majelis mempersilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Nuri Qulubina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati para habaib, para alim ulama, para ustadz, para guru-guru mulia, pada khusus pimpinan majelis Ahbabul Mustafa, Nurul Mustafa. Oh, jemaah tabligh banyak juga. Nurul Mustafa, pembinanya Al-Ustadz Abu Ali Ismail, Masya Allah. Para habaib yang hadir, Habib Sabri, Habib saya biasa sebut Habib Haddad, yang lain-lainnya, hadirin wal hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, amalan yang paling besar sebagai bekal kita menuju akhirat itu adalah akhlak. Dan ukuran seseorang bahwa orang itu imannya kuat, yakinnya mantap, itu juga diukur dari akhlak. Ya. Sehingga Rasulullah bersabda, ya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa.
Ya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Yang paling sempurna iman seseorang yang beriman adalah yang paling baik akhlaknya. Akhlak itu ya intinya ada dalam hati seseorang, kemudian terpancar dalam perbuatan. Intinya akhlak itu adalah solehnya hati, hebatnya hati, karena di perbuatannya ingin berpikir kebaikan, mengajak ke dalam surga, mendekat kepada Allah dan Rasulullah. Terpancar berbagai macam perbuatan dalam kehidupannya sehari-harinya, baik kepada istrinya, dengan anaknya, dengan kakaknya, dengan adiknya, apalagi dengan ibu bapaknya dan dengan gurunya, pada tetangganya, kepada siapapun, bahkan pada hewan, tumbuh-tumbuhan, lingkungan hidup, muslim dan muslim. Dia selalu berpikir kebaikan. Tidak ada dalam hatinya bahwa dia merasa lebih dari yang lain. Bahkan dia selalu menuduh dirinya bahwa dia lebih buruk dari siapa saja yang ada di hadapannya. Dia selalu berusaha untuk mengingat-ingat kebaikan orang lain sekecil apapun dan berusaha untuk membalasnya lebih dari kebaikan orang tersebut. Dan dia akan selalu berusaha untuk melupakan kejelekan orang lain, sebesar apapun itu kejelekan. Sebaliknya, dia selalu berusaha untuk melupakan kebaikannya di mana saja dia berada dan kepada siapa dia berada. Tidak merasa berjasa, tidak merasa punya sebuah kebaikan kepada siapa saja. Dan dia selalu berusaha mengingat-ingat dosanya dan mengingat-ingat kejelekannya, sehingga dia akan selalu berusaha untuk beristighfar dan memperbaiki diri dalam kehidupannya. Itu dia lakukan karena Allah. Dia lakukan karena beritibar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cerminan-cerminan akhlak yang seperti inilah yang membuat Allah sayang kepada orang itu, cinta dengan orang itu, dan orang itu nanti di dunia dan di akhirat orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena begitulah Rasulullah. Berarti dia adalah orang yang paling dekat dengan Nabi, karena menyerupai, walaupun jauh tentunya dengan sang Nabi, tapi dia mendekatkan hal-hal yang seperti itu. Budi pekerti yang luhur itu, sebagaimana sang Nabi memiliki budi pekerti luhur di mana saja beliau berada. Bahkan sumber akhlakul karimah, di atasnya akhlak karimah itu Rasulullah. Wa min bariyatin min khuluqil mahmud illa mutalaqqiyan min zainil wujud. Tidaklah ada di dalam rata bumi ini dari budi pekerti yang terpuji kecuali sumbernya dari manusia yang terbaik, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita di dalam menjalankan ibadah, ya, menjalankan ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, salah satu barometer kualitas dalam ibadah kita adalah perbaikan akhlak kita. Jadi kalau ada orang ibadah, ya, demikian juga orang yang talabul ilmi,
Demikian juga orang yang berdakwah, itu surahnya dakwah, surahnya talabil ilmi, surahnya ibadah. Hakikatnya ada roh ibadah adalah pendekatan dirinya kepada Allah, ketakwaan dirinya kepada Allah. Maka Rasulullah bersabda, at-taqwa hahuna, takwa ini tempatnya di sini. Innallaha la yanalu luhumaha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Allah kalau ketika menyembelih binatang korban, Allah itu tidak menerima daging, dan Allah juga tidak menerima darah yang kita tumpahkan dengan binatang korban itu. Tapi yang diterima oleh Allah adalah nilai-nilai takwa. Demikian juga amalan-amalan yang kita lakukan, ya, amalan-amalan yang kita lakukan, maka kita harus mengkoreksi dan introspeksi pada diri kita masing-masing. Bagaimana ya kedekatan kita kepada sang Nabi, bagaimana kita jadikan sang Nabi sebagai cerminan dalam kehidupan kita, ngaca kita dengan sang Nabi tentang akhlak beliau, tentang ucapan beliau, pandangan mata beliau, pendengaran beliau, langkah-langkah kaki beliau, dan sifat-sifat yang ada, yang mulia ada dalam diri beliau. Begitulah para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita selalu koreksi diri kita masing-masing. Ya, sebelum kita dikoreksi oleh Allah, maka Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya, wa wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Hitung-hitunglah diri kamu, ya, sebelum kalian dihitung oleh Allah. Timbanglah amalmu, kau timbang amalmu sebelum datangnya hari mizan Allah nimbang amal kita. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita berusaha dalam kita berinteraksi dalam kehidupan kita sehari-hari ini, ya, untuk kita bercermin kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau itu khuluquhum rahmah, akhlaknya kasih sayang. Ya, maka kita harus punya kasih sayang, khususnya kepada muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat. Nah, gitu. Beliau itu punya akhlak tawadhu, rendah hati, padahal beliau adalah orang yang sangat mulia dan tinggi derajatnya di sisi Allah. Tapi beliau selalu menuduh dirinya itu kurang. Nabi Muhammad itu menuduh dirinya kurang, sehingga beliau ini setiap hari bertaubat kepada Allah karena merasa dirinya banyak dosa. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW, yang membawa kunci surga, yang surganya sudah dijamin oleh Allah, Firdausul A'la. Tapi beliau selalu setiap hari mohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Kenapa? Karena beliau merasa banyak dosa, merasa beliau kurang dalam ibadah, dalam kedekatan dengan Allah, dalam kesempurnaan dia, ubudiyahnya itu beliau kurang. Padahal tidak ada satu manusia, satu makhluk pun, baik jin, manusia dan malaikat, yang menyerupai satu debu saja ibadahnya Rasulullah. Debu saja tidak. Karena beliau adalah Abdullah. Namanya Allah saja menyebutkan nama Abdullah, hamba Allah, hanya sempurna di dalam penghambaan kepada Allah Ta'ala. Tapi beliau tawadhu, sehingga beliau bersabda, wallahi inni la astaghfirullah fi kulli yawmin akthara min
wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fi kulli yawmin aktsara min 70 marrah. Rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan, ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya saya ini, kata Nabi, setiap hari mohon ampun kepada Allah. Setiap hari saya bertobat kepada Allah lebih dari 70 kali. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Beliau, Masya Allah, bertaubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah lebih dari 70 kali. Padahal beliau sudah tidak punya dosa. Memang beliau maksum, mustahil beliau berbuat dosa. Dan Allah sudah sampaikan dalam Al-Quran, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah ya telah memberikan kejayaan dan kemenangan kepada Nabi SAW, dan Allah telah mengampuni dosa-dosa beliau yang dahulu dan yang akan datang, insyaallah. Tapi beliau beristighfar. Disebutkan oleh ulama, ya, beliau itu setiap saat, setiap detik tersingkap ya ilmu baru yang di dalamnya adalah ma'rifah, yang di dalamnya adalah musyahadah dengan Allah per detik. Nah, ketika beliau tersingkap ma'rifah dan musyahadah baru kepada Allah ya per detik tersebut, maka beliau mengistighfari dan mentobati makom yang baru saja beliau tinggalkan. Naik makam istighfar lagi, baru terus gitu, naik terus gitu. Padahal jika makom yang beliau tinggalkan itu ibaratnya itu adalah air, kemudian dicipratkan satu-satu kepada manusia yang ada di dunia ini, semuanya jadi wali Allah. Semua 7 miliar manusia jadi wali Allah. Kecepatan jadi wali Allah. Tapi beliau mengistighfari makom itu, dan itu detian, maka beliau tiap hari bertobat dan beristighfar kepada Allah. Ya, sedang kita para jamaah yang mulia, mestinya lah kita yang harus banyak istighfar dan banyak bertobat kepada Allah. Tapi karena kita ini lalai dengan Allah dan merasa mungkin punya amal, punya jasa, punya ini, dilupa kita istighfar. Pada jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mari masing-masing diri kita mengintrospeksi, merenung, menghisap. Paling tidaklah setiap malam kita muhasabah pada diri kita. Sebelum tidur ya, berwudu, sholat taubat, kemudian menghisap-hisap diri kita, lisan kita, mata kita, telinga kita, langkah kita, perbuatan kita ratapi dengan tangisan taubat dan penyesalan. Ya, kemudian kita merenungkan tentang akhirat, alam kubur, dan bekal kita. Apakah kita sudah siap menghadap Allah Subhanahu wa taala? Dan kita berharap untuk bisa diterima amal-amal kita dan diistiqamahkan kita dalam iman dan takwa hingga akhir hayat kita. Begitu setiap hari kita asah diri kita untuk bertafakkur dan menghisap-hisap diri. Amalan yang paling besar juga adalah tafakkur. Tafakkur sa'atan khairun min ibadati 70 sana. Bertafakkur 1 saat saja lebih bagus daripada ibadah 70 tahun. Tafakkur terhadap dosa kita, tafakkur tentang
keagungan Allah, kebesaran Allah, keindahan Allah, dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang tersebar di seluruh alam semesta ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah, coba kita tafakkur mengenai nilai ibadah kita, mengenai perubahan positif yang kita hasilkan dari ibadah kita. Apa yang sudah kita lakukan dalam ibadah dan apa perubahan yang terjadi. Itu tafakkur. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya tentang orang yang salat. Orang itu kalau kualitas salatnya baik, orang itu kalau kualitas salatnya bagus, maka akan ada perubahan sifat. Satu, orang yang salatnya baik pasti dia terjauh dari dosa. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Satu. Yang kedua, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi saya katakan tadi, ibadah itu ada surahnya, ibadah itu ada hakikatnya, ada rohnya ibadah. Kalau surahnya ibadah, gambarnya ibadah, antum takbiratul ihram salat ya Allah Akbar, ini gambar berdiri, baca iftitah, baca Al-Fatihah, baca surat, ruku, i'tidal, bacaan juga sujud 2 kali. Itu gerakan-gerakan itu surah, itu gambarnya salat. Tapi hakikat yang ada di dalamnya adalah di dalamnya ingat kepada Allah, dan di dalam ibadah itu, salat itu adalah ada khusyuk dan khudu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu merubah karakter dan sifat. Maka Allah berfirman, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia ini dicipta oleh Allah keluh kesah. Ya, sifat bawaan manusia ini keluh kesah. Idza asabahul khairu, ya idza asabul syarru jazua. Apabila dia tertimpa hal-hal yang buruk, tidak sesuai dengan harapan, manusia ini emosional, mengeluh dia, emosional. Jazua itu kalau meninggal dunia suaminya atau istrinya atau anaknya, ya dia meratapi dengan berlebih-lebihan, menyobek-nyobek baju, bentur-benturkan kepala, teriak-teriak dan lain-lain. Itu nih. Atau ketika dia gagal, maka dia emosi dengan hal-hal yang luar itu jazua. Nah, kalau dia menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan. Ya. Wa idza asabahul khairu manu'a. Tapi kalau dia mendapatkan hal kebaikan, rezekinya banyak, sukses, bakhil dia, kikir. Ya. Kikir terhadap amal soleh, kikir terhadap ibadah, kikir terhadap sedekah, kikir terhadap membantu orang miskin, memperhatikan kepada orang-orang yang lemah. Kikirnya orang berat. Sedang kalau berbuat maksiat berani bayar mahal. Punya duit, punya pangkat, berani mahal berbuat maksiat. Tapi kalau kebaikan, no, enggak. Itu namanya manu'a. Allah berfirman, illal musallin. Ayat berikutnya, kecuali orang yang sholat. Jadi orang sholat tidak punya sifat itu. Alladzina hum fi salatihim daimun, yaitu orang yang sholatnya istiqamah. Daimus sholat. Dia membawa nilai-nilai sholat itu di dalam luar sholat. Nilai khusyuk, nilai khudu, nilai tawadhu, nilai tunduk patuh pada Allah itu dibawa di luar salat. Sehingga dia nilai-nilai cerminan. Maka simahum fi wujuhihim min athari sujud, tampak di dalam wajahnya
ada kesan-kesan salat. Ya, kesan-kesan salat itu mohon maaf bukan jidatnya hitam. Ya enggak? Bukan itu yang dimaksud. Tapi athar sujud. Orang yang sujud itu adalah orang yang meletakkan kepalanya yang paling tinggi, yang terhormat ke dalam tanah. Tidak. Tanah itu tempat yang paling rendah, yang diinjak di bawah kaki. Sedang kepala yang paling tinggi dari anggota tubuhnya dan memiliki satu anggota tubuh yang paling mahal, yang mudah wujudnya otak, yang wujudnya mata, telinga, panca indera yang banyak itu ada di sini. Ada di sini, tapi dia letakkan yang terhormat, yang paling tinggi itu ke dalam bumi yang paling rendah. Dan syarat sujud antakuna ya alihi ya asfala min asasat ini. Jadi syarat sujud itu yang bagian anggota tubuh yang tinggi harus lebih rendah daripada anggota tubuh yang bawah. Itu syarat itu. Yang bawah itu apa? Mohon maaf, pantat ini yang bawah. Ya. Jadi kalau antum sujud, antum harus seperti ini. Jadi pundak dan kepala harus lebih rendah dari pantat antum. Sujud itu sah dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau antum sujud di daraj ini, undang-undang ini, kan ada orang mungkin masjidnya penuh ya, di Masjidil Haram masjidnya penuh. Kemudian dia sujudnya di tangga gini, terus dia bikin sujudnya begini dia. Ya kan tangga tinggi gitu. Sujudnya gini karena tidak ada tempat, tidak sah dia. Kenapa? Karena kepalanya lebih tinggi dari pantatnya, tidak sah. Menunjukkan bahwa simahum fi wujuhihim min athari sujud, bahwa di dalam wajahnya terpancar nilai-nilai sujud, kesan-kesan sujud. Artinya dia adalah memiliki sifat ketawaduan, sifat menghargai orang, sifat rendah hati, ya, sehingga orang itu tahu tentang keagungan Allah, kebesaran Allah, sehingga dia akan beramal semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Nilai-nilai sujud itu nampak dalam omongannya, dalam sikapnya. Tidak pernah pamer, tidak pernah menunjukkan dirinya, tidak merasa berjasa. Karena Pak, ini kan semuanya dari taufiknya Allah. Semuanya kan kehendaknya Allah. La haula wala quwata illa billah. Dia tidak pernah terkesan dengan apa yang dilakukan. Dia lupa terhadap kebaikan yang dia lakukan. Dan dia selalu ingat dari dosa-dosa dia. Ya, gitulah para jamaah yang mulia. Jadi sifat salat itu tadi hasilnya salat. Nah, pertanyaannya jujur, kira-kira kita punya sifat seperti itu belum? Sudah berapa lama antum salat? Nah, disinilah kita harus koreksi. Yang kedua, sudah berapa tahun antum zakat? Antum puasa? Kalau antum 15 tahun baru balik, sekarang umurnya 50 tahun, berarti antum sudah puasa 35 tahun, betul nggak? Dan puasa itu merupakan madrasah nabawiyah, madrasah ilahiyah, tarbiyah Allah dalam puasa. Nah, kita puasa sekolah mentarbiyah diri kita selama 35 tahun. Nilai-nilai lulusnya orang puasa itu apa? Akan dapat khil'atut taqwa. Khil'at taqwa, pakaian taqwa. Wa fatazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Ya, wa libasul taqwa dzalikal khair. Libasul taqwa, pakaian taqwa itulah yang paling bagus. Itu adalah hasil dari puasa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kalian berpuasa sebagaimana orang terdahulu diwajibkan berpuasa agar kalian senantiasa bertakwa. Sehingga Allah menggunakan kata ganti, menggunakan verb kata kerja yang ada di dalam kalimat tattaqun itu adalah kata kerja present continuous tense. Dalam bahasa Arab namanya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu yufidul istimrar, yufidul mulazamah jika digunakan. Kalau la'allakum tattaqun makna agar senantiasa terus menerus kontinuitas kalian menjadi insan yang bertakwa setelah kalian dididik puasa 1 bulan, sehingga sisa dari 11 bulan mata kalian harus bertakwa, lisan kalian harus bertakwa, telinga kalian harus bertakwa, tangan kalian harus bertakwa, perut kalian harus bertakwa, kemaluan kalian harus bertakwa, berpikir kalian harus bertakwa, hati kalian harus bertakwa, hidup kalian harus bertakwa. Dan takwa itu adalah takut kepada Allah, bukan takut dengan manusia, selalu merasa diawasi Allah, selalu merasa dilihat oleh Allah. Dan at-taqwa imtithal awamirillah wajtinabun nawahi, selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itulah hasil dari orang yang puasa. Lagi bertanya, sudah berapa pencapaian takwa kita kepada Allah dari hasil puasa kita? Jawablah sendiri di malam hari dalam renungan muhasabah nanti. Orang yang haji, mungkin ada di antara kita ini orang yang sudah naik haji, atau orang yang sudah berumrah. Ketika Rasulullah bersabda, man hajja lam yafsuq wa lam yarfud kharaja min dunubihi kayaumin waladatu ummu. Siapa orang yang naik haji tidak berbuat kefasikan dan tidak berbuat perbuatan dan pembicaraan yang di dalamnya penuh dengan hal-hal yang sifatnya porno, hubungan laki-laki dan perempuan, maka akan keluar dari dosa-dosanya sebagaimana seorang ibu yang baru melahirkan bayi. Seperti hari di mana dia dilahirkan ibunya, berarti dia dosanya bersih. Wal hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Orang yang hajinya mabrur pasti masuk surga. Laisa lahul jaza illa, kalau bahasa Arab itu ada nafiyah, kemudian ada istifna bermakna taukid. Artinya adalah pasti masuk surga, maksudnya gitu. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illa istifna jannah. Maksudnya kalau diartikan orang yang hajinya mabrur pasti masuk surga. Jaminan dari Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, sekarang ciri-cirinya haji yang mabrur. Sehingga Rasulullah ditanya, "Ma birrul haji ya Rasulullah?" Apa ciri-cirinya orang hajinya mabrur ya Rasulullah? Nah, disinilah cerminan, disinilah barometer. Rasulullah mengatakan, linul kalam wa it'amut ta'am. Orang yang haji mabrur itu kalau ngomong lembut, kalau ngomong bijaksana, dan suka ngasih makan orang. Suka ngasih makan orang. Pertanyaannya, orang yang linul kalam, lembut omongannya, tidak emosional, bijak, dipikir dulu, menyakiti hati apa enggak, ini apa enggak, bijaksana, caci maki dan lain sebagainya. Kemudian orang itu suka ngasih makan kepada orang lain. Itu adalah inti dari apa yang ada dalam hati. Karena
ulama mengatakan al-lisanu migrabul qalb. Ya. Al-lisanu migrabul qalbi. Maknanya lisan ini adalah gayungnya hati. Tahu gayung, Pak? Ini gayung namanya. Wong Jawa bilang ciduk. Kalau orang sini bilang apa? Gayung. Jadi lisan ini gayungnya hati. Lah, kalau di sini ada bejana panci isinya gule, kemudian saya ambil, saya keluarkan di sini, keluar apa, Pak? Gule. Ya, karena gayungnya intinya di sini. Saya ambil, saya keluar dulu. Kalau saya di sini, keluarnya adalah kotoran, ya. Kemudian saya ambil, saya begini, keluar apa ini? Demikian juga kalau sininya bersih, sininya baik, putih luhur, jujur, ya, bersih, takwa. Kalau keluar apa? Bersih, takwa, baik, jujur, lembut, halus, bijaksana. Karena ini dari sini. Itu makna. Yang kedua, linul kalam amut'am, kasih makan orang. Lah, orang ngasih makan itu kan action. Intinya dari mana? Hatinya syafaqah wa rahmah. Dia tidak bisa melihat orang susah. Dia tidak bisa melihat orang miskin, fakir. Dia tersiksa diri. Dia harus berkorban, mengeluarkan uang untuk ngasih makan orang. Itu semuanya hasil dari haji. Hatinya rahmah, kasih sayang, dan hatinya bersih sehingga kalau ngomong baik. Jadi Bapak Ibu yang mulia, inti dari pembicaraan saya ini adalah bagaimana ibadah dan taat kita ini merubah karakter, memperbaiki hati, memperbaiki diri sehingga akhlak kita jadi mulia. Dan itulah sang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masing-masing pembicaraan ini untuk saya, dan pembicaraan ini untuk siapa saja yang mau mendengarkan ucapan saya dan jadi koreksi apakah kita seperti itu atau tidak. Mudah-mudahan kita mau memperbaiki diri. Amin. Sekarang saya akan tutup dengan memberi contoh bagaimana Nabi Muhammad SAW punya akhlak. Dan ucapan cerita saya ini tentang Rasulullah itu hal yang kecil sekali dengan aslinya beliau. Ya. Jadi satu ketika Nabi SAW itu mendapatkan hadiah dari seorang ibu tua berupa anggur dalam satu cawan begitu, satu piring cawan. Diduduk-duduk dengan para sahabat. Datanglah seorang ibu tua menghadiahkan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah berdiri menyambut hadiah ibu tadi ini dengan senang hati, dengan senyuman, dan merasa ibu ini luar biasa diterima oleh Nabi SAW. Di hadapan ibu itu Nabi SAW memakan anggur. Ibu itu merasa bangga sekali bahwa hadiahnya dimakan oleh Rasulullah secara langsung di hadapannya. Itu akhlak Rasulullah. Jadi antum dikasih hadiah sama orang itu, langsung antum pakai di hadapan orang itu. Antum cium, antum pakai. Wah, Masya Allah, wah, suka kan? Nah, gitu. Rasulullah itu akhlak. Maka Rasul langsung makan. Dimakan. Dan dihabiskan semua anggurnya oleh Rasulullah. Maka dikembalikanlah tempatnya itu. Dan dikasihin Nabi SAW hadiah yang lain. Kembalikan. Maka ibu pulang dalam hati yang puas. Karena semua anggurnya dimakan oleh Nabi SAW di hadapannya. Senanglah ibu pulang. Selesai ibu itu pulang, sahabat-sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mohon maaf, kami akan bertanya. Biasanya antum ini kalau dapat hadiah, antum bagikan kepada kami ini.
Tapi kenapa kali ini satu cawan antum habiskan semua? Tidak ada satu butir pun kami dapat kedapat. Ini mohon maaf kami bertanya itu ya Rasulullah. Karena kalau tidak sesuai dengan biasa, kata Rasulullah, sengaja saya habiskan. Kenapa ya Rasulullah? Karena anjurnya sangat masak. Karena anjurnya sangat masak. Kalau saya kasihkan kamu, maka kamu akan berubah wajah. Saya kasih ini berubah wajah. Saya kasih ini berubah wajah. Nanti tidak membuat tersinggung orang. Kasihan dia bahwa anggurnya tak enak dan dia tahu dengan perubahan wajahnya. Kira-kira kata orang Jawa. Karena terlalu masam. Kalau saya kuat kata Nabi, saya makan dengan tersenyum. Saya habiskan semuanya. Biar dia ngerti bahwa dia sudah hadiahnya saya terima dengan baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli. Akhlak. Tidak mau nyinggung orang. Masya Allah. Satu ketika istrinya beliau memberikan air, ya, minuman untuk Rasulullah. Diminumlah airnya itu. Juga itu diminum semua oleh Nabi SAW. Biasanya Rasulullah itu romantis orangnya. Ya, begitu minum dengan istrinya, maka istrinya pun dikasih minuman oleh beliau. Dia langsung diminum. Istrinya senang gitu kan, dapat dari berkahnya Rasulullah. Tapi kali ini diminum semua oleh Nabi. Maka selesai itu Rasulullah pamit masuk kamar. Istrinya penasaran, kenapa kok kali ini saya tidak dikasih minum? Maka diminum, ternyata dia keliru ngasih garam. Diminum semua oleh Nabi SAW dan Rasulullah tersenyum, tidak berkomentar apapun. Bagaimana kok terjadi pada kita, Pak? Sabar Rasulullah biasa. Akhlak. Jadi Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dulu saya punya guru, namanya Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segar. Dan itulah gurunya Habib Umar juga. Akhlak mulia, akhlak nabawi. Satu ketika Habib Abdul Qadir mengisi pengajian di rumahnya seseorang, macam ini ya. Kemudian selesai pengajian dengan doa dan sebagainya, beliau masuk mobil. Ketika beliau berjalan itu mobilnya, ada orang lari-lari ingin jumpa sama beliau, ingin dapat doa. Maka beliau bilang berhenti. Itu ada orang ingin salaman atau ingin konsultasi sama saya. Maka datanglah orang itu, mobilnya berhenti. Maka Habib Abdul Qadir akhlaknya, beliau sudah tua, tidak membuka kaca, tapi beliau membuka pintu. Pintunya dibuka sama beliau dan orang itu bisa di hadapan beliau secara langsung. Bersih buka. Dia doain dia. Sudah selesai pada anak muda ini. Sudah selesai, maka anak muda ini keluar. Kemudian anak muda ini menghormat Habib Abdul Qadir, dia nutupkan pintu. Ya, ditutup pintu. Jalanlah. Setelah jauh, Habib Abdul Qadir bilang, berhenti. Kenapa, Beb? Tangan saya kejepit. Loh, dari tadi, Beb? Iya, dari tadi. Kenapa Beb tidak ngomong itu? Kasihan pemuda tadi, kalau lihat tangan saya kejepit. Sehingga dia nanti tidak pikiran. Biar saya sabar aja. Setelah dia tidak tahu, berhentilah. Tangan saya biru merah, berdarah. Untuk tidak menyinggung ibadahmu. Coba kalau kita gimana? Paling tidak kisi kita teriak atau kita ngecek begini. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad ketika beliau ceramah di masjid, selesai ceramah di masjid,
Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad itu tahu. Beliau adalah mertuanya Habib Umar bin Habib. Dan beliau adalah mertuanya Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, seorang wali Allah dari Bedak sana, Yaman Utara. Ketika beliau selesai dari ceramah, turun dari ceramahnya, maka ada orang pemuda yang mungkin terpengaruh dengan pikiran-pikiran lain ya, lain aliran dan sebagainya, mencaci maki. Maka beliau tersenyum, kemudian beliau pulang. Sampai di rumah, beliau menyesal. Apa menyesalnya? Karena memaafkan pemuda tadi ini terlambat. Mestinya beliau dari begitu, dulu orang tua, alim besar, tokoh di masyarakat dulu, jadi maki anak muda. Beliau memaafkannya setelah beberapa waktu. Saya menyesal, kenapa saya memaafkannya terlambat? Mestinya saat itu juga saya harus maafkan gitu. Masya Allah, luar biasa. Sudah memaafkan dia, cuman lambat, tidak langsung. Itu beliau menyesali itu. Itulah para jamaah yang mulia, akhlak nabawiyah. Akhlak nabawiyah yang mesti kita harus banyak belajar dari orang-orang yang mulia itu. Satu ketika Nabi SAW melihat seorang ibu ya. Pertama melihat ada seorang ibu ya. Melihat seorang ibu itu mengangkat barang yang agak berat. Jadi di Mekah ini belum terkenal, tapi sudah jadi Nabi. Rasulullah mengatakan, ya ibu, bolehkah aku membantu ibu untuk mengangkat ya barangnya ibu ini? Oh, dengan senang hati nak. Rasulullah masih umur 40-an. Dengan senang hati nak. Maka ibu ke depan untuk menunjukkan jalan di mana rumah ibu, diangkat sebenarnya sampai jauh di pinggiran kota Mekah. Setelah jauh sampai di rumah, kemana ibu saya mau letakkan ini? Oh, di belakang nak. Kemudian Rasulullah berpamitan. Maka ibu tadi masuk rumah mencari hal-hal apa yang bisa dikasih hadiah. Karena orang Arab itu biasanya suka untuk membalas budi kebaikan seseorang. Maka ibu itu mencari apa yang bisa dikasih. Tidak ada hal, tidak ada yang dikasih aja karena dia miskin dia. Mau ngasih air tidak ada air, mau ngasih korma tidak ada korma. Akhirnya dia mengatakan, minta maaf nak, saya sebenarnya masuk tadi mau cari-cari hal yang pantas untuk saya kasih hadiah dengan kau, tapi tidak ada yang bisa saya berikan kepada kau. Saya hanya memberi nasihat saja. Hadiah saya kepada kamu adalah nasihat. Silahkan ibu, saya dengan senang hati saya beri nasihat. Wahai pemuda, kamu ini orang yang luar biasa. Budimu luhur, badan wangi, ganteng, gagah, Masya Allah, ya luar biasa. Kamu adalah orang yang mulia. Nanti ketika kamu berada di kota sana, di kota, hati-hati, jangan deketi orang yang namanya Muhammad bin Abdullah. Hati-hati. Memangnya kenapa itu orang Muhammad bin Abdullah? Itu orang pemecah belah umat. Yang membuat onar di kota Mekah adalah Muhammad bin Abdullah, yang ngaku sebagai seorang nabi, membawa ajaran-ajaran baru, membuat gaduh dan kacau orang-orang Mekah gara-gara Muhammad bin Abdullah. Dan dia terkenal sebagai tukang sihir yang hebat. Jika kalau kamu orang yang mulia seperti kamu seperti ini, mendekat kepada orang namanya Muhammad bin Abdullah, saya takut kamu kena sihir. Saya takut kamu terpengaruh kejelekannya dia. Rasulullah bertanya, wahai ibu, ibu sudah pernah berjumpa belum orang yang namanya Muhammad bin Abdullah? Belum saya. Nah, saya tuh hanya dengar-dengar propaganda yang saya dapatkan dari orang-orang itu seperti itu terkenalnya. Oh begitu. Ibu kepengen gak kenal orang namanya Muhammad bin Abdullah? Gak pengen kenal ya? Saya inilah Muhammad bin Abdullah. Saya inilah Muhammad. Kakek ibu, kamu ini Muhammadiyah. Oh berarti tidak mungkin. Itu berarti bohong. Itu berarti dusta.
itu berarti tidak benar. Orang yang seperti kamu tidak mungkin berbohong. Wajahmu terpancar kebenaran, wajahmu terpancar kejujuran, sikapmu adalah orang yang baik, mulia, rahmah. Maka untuk itu sebenarnya apa yang kamu ajarkan, wahai Muhammad? Barulah Rasulullah menceritakan tentang dakwah. Saya ingin ajarkan untuk menyembah Allah yang satu, bersilaturahmi, baik dengan fakir miskin, persatuan. Saya mengikuti kamu, langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah Rasulullah, akhlak yang mulia. Jadi ibu bapak yang mulia, satu ketika ada satu budak. Rasulullah punya uang 8 dirham di musim dingin. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan menuju ke pasar ingin beli mantel di musim dingin ini. Melihat satu anak kecil menangis, budak umur 11 tahun begitu, 12 tahun menangis, remaja kecil. Ditanya sama Nabi, kenapa kamu menangis, nak? Saya ini di budak, saya diperintahkan oleh juragan saya, tuan saya untuk beli barang. Saya tadi lihat teman-teman ada di jalan, saya main dengan teman-teman. Ketika saya main dengan teman-teman, uang itu hilang. Sehingga saya menangis, saya takut nanti saya dimarahi. Karena saya menghilangkan uang. Berapa uangmu, nak? 4 dirham. Kata Nabi, ini 4 dirham untuk kamu, nak. Selesaikan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Maka dikasihkan anak itu. Rasulullah berlanjut ke pasar. Mestinya mau beli mantel yang harga 8 dirham, belilah Rasulullah yang 4 dirham. Belilah Rasulullah mantel. Pulang Nabi dalam perjalanan melihat satu orang, ya, yang kedinginan. Di satu pojok itu kedinginan, kakinya ada tipis kedinginan. Didekati sama Rasulullah, kamu kedinginan, tidak ada pakaian lagi ya kan? Maka Rasulullah keluarkan mantelnya dan dikasihkan ke orang itu. Pulang Nabi SAW tidak membawa apa-apa. Dalam perjalanan pulang melihat anak tadi menangis lagi. Anak tadi yang dikasih 4 dirham. Nak, kenapa kamu menangis? Saya sudah beli dari apa yang menjadi tanggung jawab saya. Cuman saya terlambat pulang, sudah lama tadi saya. Saya takut kalau saya pulang nanti saya dimarahi oleh juragan saya, tuan saya. Maka kata Nabi, saya antarkan kamu. Saya antarkan kamu. Saya akan kasih tahu kepada tuan kamu supaya tidak sampai memarahi kamu. Pulanglah anak kecil dari jalan Rasulullah. Nah, ketika berjalan Rasulullah menuju rumah itu, orang yang punya rumah itu banyak yang bilang, itu Nabi Muhammad kok dengan budak saya, jangan-jangan ke rumah kita ini, jangan-jangan ke rumah kita. Mereka gitu. Ya ternyata betul, mendekat. Mereka masuk ke dalam, kemudian Rasulullah SAW di depan rumahnya orang itu memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka menjawab dengan pelan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga Rasulullah tak dengar. Dikasih keras lagi sama Rasulullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab lagi mereka, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketiga kali Rasulullah mengeraskan lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar mereka. Sebenarnya Rasulullah tanya, kenapa saya salam 1, 2, sampai 3 kamu tidak jawab? Kami jawab ya Rasulullah, tapi kami jawab pelan-pelan. Karena kami tahu kalau kami jawab pelan-pelan, kau akan mengulangi yang kedua dan yang ketiga, sehingga rumah kami penuh dengan barokah doa salam kami. Ini orang hebat dalam berdagang. Dapat kebaikan itu. Kalau kau memberi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan doa.
keselamatan, barokah Allah, rahmat Allah kepada kalian. Maka kami menginginkan 3 doa engkau ya Rasulullah. Masuk rumah kami kepada orang penduduk rumah kami. Oh gitu katanya. Baik, saya datang ke sini. Ini budak kamu kasihan, sudah beli apa yang menjadi tanggung jawabnya, jangan dimarahi. Jangan dimarahi. Ya Rasulullah, engkau datang jauh-jauh sampai ngeterkin ke sini nih hanya untuk ya supaya kayak dia, jangan marahin. Demi kehormatanmu ya Rasulullah, maka budak ini saya merdekakan. Sudah merdekakan. Masya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itulah akhlak Nabi. Bagaimana Rasul perhatian sampai kepada anak kecil tadi, beliau bawa. Masya Allah. Jadi itulah akhlak-akhlak yang luar biasa, yang masih banyak lagi ya. Banyak lagi akhlak-akhlak Nabi SAW yang dicontohkan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa menirunya dan kita mengintrospeksi diri kita ya, untuk bisa ittiba dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya awal al-awwalin wa ya akhir akhirin wa ya dzal quwwatil matin ya rahim sakin ya rahmna wa ridina wa masyaykhina lil muslimin farrij anna wal muslimina ya rabbil alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana alladhi ilahi ma'duna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr ya rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata da'ima fid dini wad dunya wal akhirah. Nas'aluka ya Allah bi jahi sayyidil mursalin wa ashabil salihin ya rabbil alamin. Iftah alaina wa iyyakum futuhal arifin fakihna fid din wa yu'allimu ta'wil bi rahmatika ya arhamar rabbatna bi nabi Muhammad rabtan lan yahal ittisal bi nabiyina ma ittisalan qawiyatan da'imatan abadiyatan fid dini wad dunya wal akhirah sahlah wal jamalah fi jamil umur wa yu'ti insyaallah hadzal majlis nurul mustafa min abrakil majlis lil ummah wa min anfa'il majlis lil ummah ya rabbil wa man qama li hadzal majlis khasatan Ustaz Ismail Haji Abdul Aziz wa man في داخل هذا جمعية هذه جمعية النور المصطفى يؤتيهم الصحة والعافية تامة ظاهر بدون طول عمر في تعديله ويؤتيهم إن شاء الله أرزاقا كثيرة مباركة منفعة في الدين والدنيا والآخرة سهلة والجمالة في جميع الأمور يا رب العالمين يقضي جميع الحاجات دنيوية وأخروية طول عمر في تعديله وجعلهم هؤلاء إن شاء الله يؤتيهم ذرية صالحة ذرية صالحة علماء نجباء أذكياء يا رب العالمين دعاء العاملين فقيه بالدين ويعلم التعويل برحمتك يا أرحم يدفعنا وعنكم وسرنا وعلى بيتنا جمع الشرفتان والمحان والأمراض والأسكان والوباء ما ظهر منها وما بطن واصلح لنا شأن كله برحمتك يا أرحم الراحمين على هدينية وكل نية صالحة نوينا كما أسلف صلاحين مثل هذه المناسبة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسير الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبول إن شاء الله. يا ربي بالمصطفى والحبيب الذي ترجى
خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Demikian dan kita kembali MC. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu, Tuan dan Puan hadirin yang berbahagia, tentu kita ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada guru mulia kita Habib Saleh bin Muhammad Al-Jufri. Menjadi doa dan harapan semoga kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang beruntung, orang-orang yang hari ini berkumpul di dunia, kelak kembali berkumpul di dalam surganya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa seikhlas pengumuman dari kami, bagi yang ingin mengikuti tausiah subuh bersama Habib, yaitu jadwalnya di Jalan Dr. Sutomo, Kampung Baru, Masjid Al-Mukhlisin. Bagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang mau hadir, dipersilakan subuh nanti Bapak Ibu. Bapak Ibu, demikianlah rangkaian acara pada malam hari ini. Kami mewakili segenap Koordinator Umum Majelis Nurul Mustafa mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf jika selama berlangsungnya acara terdapat salah dan silih. Yang tua tidak kami tuakan, yang dahulu terkemudiankan, dari jauh menjunjung duli, mohon maaf kami diberi. Jikalau gading tentulah retak, jikalau lautan tentulah berombak, jikalau ada salah yang tampak, mohon maaf kami kehendak. Kami tutup, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, sesi berikutnya adalah dokumenter.